Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Umum 1 ingin mempresentasikan materi mengenai perkembangan psikologis. Sebelumnya saya akan mengenalkan nama anggota kelompok 1 sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Dinda Opelia. Saya Putri Rofifa Febriani. Saya Ibu Tuker Sunavianta Putra. Saya Atrin Winjunila. Di sini kami akan mempresentasikan materi presentasi mata kuliah Psikologi Umum 1 mengenai perkembangan psikologis. Psikologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi atau gangguan terkait kepribadian bisa muncul akibat kondisi penyakit tertentu. Ini juga berlaku sebaliknya. Beberapa perilaku manusia juga bisa mengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, memahami lebih dalam mengenai psikologi adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Berikut latar belakang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kondisi kejiwaan atau kesadaran manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya, baik aktivitas motorik, kognitif, maupun emosionalnya. Seperti yang sudah dikemukakan mengenai pengertian psikologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang jiwa itu sendiri tidak nampak, maka yang dapat dilihat atau diobservasi ialah perilaku atau penjelmaan kehidupan jiwa. Perilaku dalam hal-hal ini meliputi perilaku yang nampak, overt behavior, dan perilaku yang tidak menampak atau inert behavior. Psikologi sangat berperan penting dalam berbagai hal. Contohnya seperti tes kepribadian. Tujuan tes kepribadian adalah mengetahui kepribadian itu sendiri bersikap individual, yang berarti tidak seorang pun yang memiliki kepribadian yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Tes tersebut berupa kuesioner atau instrumen standar lainnya yang didesain untuk mengungkapkan karakter seseorang. Macam-macam aliran psikologi. 1. Struktural Sunting merupakan aliran psikologi yang dikembangkan oleh Wilhelm Wundt and kemudian diperlias oleh Edward Titchener tahun 1867 sampai 1927. Strukturalisme adalah aliran psikologi yang mempelajari laporan diri atau introspektif oleh manusia normal berusia dewasa. Yang kedua, fungsionalisme adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang sifatnya biologis. Yang ketiga, behaviorisme atau aliran perilaku disebut perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Yang keempat, psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip dasar Gestalt yaitu interaksi antara individu dan lingkungan, disebut sebagai perspektual field. Yang kelima, teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud. Teori ini adalah
sekitar tahun 1856 sampai 1939. Metode mempelajari psikologi umum yang biasa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen adalah metode yang paling berguna di semua metode ilmiah karena kebanyakan fakta dasar dalam psikologi berasal dari hasil penelitian eksperimental. Metode ini pada umumnya dilakukan dalam laboratorium dan melibatkan banyak variabel terkontrol. Metode sosial adalah penelitian yang banyak berhubungan dengan psikologi sosial. Penelitian yang dilakukan di lingkungan alami daripada di dalam laboratorium. Yang kedua, survei. Survei adalah metode yang paling sering digunakan dalam mempelajari psikologi umum. Metode ini mempunyai dua alat pengukuran yang bisa digunakan seorang peneliti dalam metode survei, yaitu kuesioner dan interview. Kuesioner paling baik digunakan ketika penelitian membutuhkan banyak responden untuk menghemat banyak waktu, sementara interview digunakan ketika jumlah responden sedikit dan juga ketika tidak dapat membaca atau menulis. Yang ketiga, studi kasus dan studi klinis. Dalam metode ini, para penelitian harus menggali ke dalam semua jenis catatan mengenai subjek, termasuk catatan rumah sakit, pendidikan, latar belakang keluarga, dan semua data lain yang diperlukan. Yang keempat, observasi. Observasi mempunyai dua macam teknik observasi dalam psikologi, yaitu observasi dengan partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi dengan partisipan di mana peneliti telah bergabung dengan sebuah kelompok untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan intensif. Sementara observasi non-partisipan di mana penelitian telah bergabung dengan sebuah kelompok untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Berikut gangguan psikologis yang umumnya terjadi. 1. Gangguan kecemasan. 2. Gangguan kepribadian. 3. Gangguan makan. 4. Gangguan kontrol impuls. 5. Gangguan stres pasca trauma. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perkembangan psikologis. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.